Alhamdulillah ala kulli hal. Kita bisa melanjutkan pembahasan kajian kitab atau pembahasan yang berkaitan tentang sirah an-nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa menanamkan rasa cinta kita yang mendalam terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita tetap teguh berdiri di atas sunnahnya. Kitab yang ditulis oleh Syekh Syafir Rahman Al-Mubarakfuri ini yang berkaitan tentang sirah an-nabawiyah dengan tema Ar-Rahiq Al-Maktum. Pembahasan kita sudah sampai pada bab yang disebut tahapan-tahapan dakwah kalau di dalam kitab ini, di dalam Ar-Rahiq Al-Maktum. Namun secara spesifik kita sudah masuk pada pembahasan dakwah sirriyah atau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Walaupun pada pokoknya dakwah itu dasarnya adalah jahriyah. Namanya dakwah itu tidak ada yang sembunyi. Hanya yang disembunyikan itu adalah bitanzim, ya, tentang struktur perjuangan dan kepemimpinan Rasulullah SAW. Itu yang disembunyikan. Artinya setelah Nabi SAW wafat, perjuangan dilanjutkan oleh para sahabat, para khulafaur rasyidin, para tabi'in, sampai pada masa kita hari ini. Apakah dakwah yang kita lakukan harus kembali sembunyi seperti masa Rasulullah? Itu juga pertanyaan, ya. Sebab keadaan dan situasi di masa Rasulullah pertama kali diutus di kota Mekah itu tidak sama dengan kondisi yang kita alami hari ini. Pertama, dari sisi aspek ibadah mahdhah, di masa Nabi SAW bahkan sholat yang seperti diajarkan Nabi pada saat masa-masa di Mekah itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Orang bahkan untuk sholat saja dia hampir tidak bisa dilaksanakan di Masjidil Haram, padahal itu adalah wilayah mereka. Karena begitu mereka sholat di sana, mereka akan dicaci maki, mereka akan kalau bahasa orang sekarang dibully, dihina, dicerca, bahkan dilempari kotoran binatang. Artinya ruang lingkup ibadah itu tidak bisa terlaksana secara sempurna. Maka mau tidak mau Nabi SAW harus melaksanakan tugas dakwah itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Berapa tahun dakwah sirriyah ini berlangsung, Bapak sekalian? Kemarin sudah kita bahas fondasi, ya. Di kesempatan yang lalu, bulan lalu, di awal kajian sirah nabawiyah kita kemarin, kita sudah bahas fondasi-fondasi yang berdiri di atas dakwah sirriyah itu. Saya ingat Pak ya bahasannya. Pertama, dakwah Nabi sifatnya adalah transparan. Artinya orang harus tahu dulu apa sesungguhnya yang didakwahkan oleh Nabi SAW. Nabi nggak sembunyi-sembunyi itu awal-awal itu. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW memberikan rasa aman kepada para pengikutnya, para sahabatnya. Paham Pak ya? Jadi bukan para sahabat yang melindungi Nabi, Nabi yang melindungi para sahabat. Itu yang terjadi. Karena pada dasarnya Nabi sendiri diberikan jaminan keamanan oleh dua orang yang cukup berpengaruh di Mekah saat itu. Dari sisi keamanan ekonomi ditopang oleh istrinya, Ibunda Khadijah. Dari aspek keamanan fisik, ya, dan semua aktivitas yang dilakukan Nabi SAW itu dilindungi oleh pamannya Abu Thalib, ya. Jadi Nabi SAW bisa memberikan perlindungan itu kepada para sahabat yang mereka tidak punya jaminan keamanan yang kuat di Mekah itu. Beda halnya ketika Nabi SAW sudah hijrah ke Madinah, yang melindungi bukan Nabi, melainkan siapa? Para sahabat. Para sahabat melindungi Nabi SAW. Bahkan ancaman-ancaman pembunuhan yang hampir-hampir banyak terjadi di Madinah
itu para sahabat dengan sangat kompak bisa melindungi Nabi SAW, baik dalam kondisi perang maupun dalam kondisi damai di Madinah. Jadi kalau di Madinah sudah beda keadaannya, tapi begitu di Mekah, maka yang memberi perlindungan itu adalah Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan kecerdasan Rasulullah mengatur semua taktik dan strategi dakwahnya agar orang-orang yang lemah di antara Rasulullah itu bisa melaksanakan dakwahnya tanpa khawatir. Karena dasar dakwah itu al-amnu ya, ketenangan dulu. Orang mau dakwah tapi takut, itu susah Pak. Jadi sekali lagi Pak, kalau kita melihat urutan dakwah sirriyah ini Pak, dakwah sembunyi-sembunyi di masa Rasulullah itu pada dasarnya saat itu memang bukan disebabkan karena takut. Entah itu takut diintimidasi, takut diteror, takut dibunuh, bukan Pak, bukan itu dasarnya. Sama sekali bukan. Andaikan begitu Nabi mendapatkan perintah dakwah pertama kali adalah dakwah secara terang-terangan, saya bisa pastikan Rasulullah pasti akan melaksanakan tugas itu. Ya Pak ya. Jadi Nabi nggak ada rasa gentar sedikit pun itu. Begitu dia dapat tugas dakwah, Allah perintahkan terang-terangan, pasti dilaksanakan oleh Nabi. Tapi kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya gitu ya, dengan turunnya beberapa ayat yang berkaitan tentang dakwah sirriyah itu, justru Allah perintahkan nabinya untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Pertama, Nabi SAW mulai menyusun strategi dakwahnya dengan mendakwakan orang-orang yang ada di sekitar Nabi yang paling dekat atau yang ring satunya Nabi. Jadi yang paling dekat itu didakwah oleh Nabi. Supaya apa Pak? Supaya apa? Agar kesempurnaan dakwah itu bisa menjadi sempurna manakala dakwah itu didukung oleh keluarga terdekatnya terlebih dahulu. Sebab Nabi SAW mengambil panduan dari nabi-nabi sebelumnya Pak. Ada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang meragukan betapa hebatnya dakwah Nabi Nuh Pak. Betul? 950 tahun lebih Nabi Nuh mendakwahkan kaumnya. Itu kalau bukan orang punya mental sekuat baja itu nggak akan kuat itu dakwah begitu. Makanya sampai Nabi Nuh itu masuk dalam kategori apa namanya, nabi pilihan. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Nuh termasuk Pak. Hanya sayangnya Nuh tidak ditopang oleh keluarganya. Kemudian kita lihat lagi nabi-nabi yang lain. Ya, misalnya Nabi Lut atau Nabi Soleh, ya. Mereka tidak banyak didukung oleh keluarganya. Karena itulah Nabi SAW diperintahkan wa anzir ashiratakal aqrabin. Dakwahkan, berikan peringatan orang-orang yang terdekat di antara kalian. Jadi peringatan yang masuk Pak. Padahal dalam dakwah kan sebenarnya bukan cuma peringatan yang harus disampaikan. Tapi kenapa ayat itu kok langsung bicara peringatan? Ya, dakwah itu kan dua Pak. Ada basyiran wa nadhiran. Ada kabar gembira, ada peringatan. Jadi ritme dakwah itu Bapak sekalian mestinya begitu. Jangan ritme dakwah itu naziron aja kerjanya ngasih peringatan terus. Ada waktunya dia kasih basyiran, kasih kabar gembira gitu. Ya, dijelaskan tentang surga, keindahannya dan lain sebagainya. Dijelaskan betapa mudahnya menjalankan sunnah Nabi. Dijelaskan bagaimana kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan syariat Islam. Itu namanya basyiron Pak. Nadhiron itu peringatan. Gitu. Maka ayat tadi ya surat Asy-Syu'ara itu wa anzir ashiratakal aqrabin,
dan berilah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekat di antara kalian. Agar apa? Agar kalau peringatan itu sampai masuk, dakwah itu bisa diterima di kalangan keluarga terdekat. Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa sistem yang berlaku di masyarakat Mekah pada saat itu bukan sistem kerajaan, Pak. Jadi tidak ada di Mekah itu penguasa tunggal atau raja tunggal, itu nggak ada. Yang ada adalah sistem qabilah. Ya, karena sistemnya sistem qabilah, maka dakwah kepada keluarga terlebih dahulu itu akan menjadi sangat efektif. Sebab apa? Kalau kabilah besar, misalnya Bani Hashim dan Bani Muthalib berhasil didakwahkan oleh Nabi SAW, maka akan sangat mudah untuk masuk di semua kabilah-kabilah Quraisy saat itu yang menguasai wilayah Mekah. Ya, Pak, ya. Bisa dipahami, Pak? Beneran bisa dipahami, ya? Mau paham, Pak? Ujian berat di majelis taklim begitu tuh. Ya. Kepala udah pening. Itu emang kalau saya sih nilainya itu menikmati majelis gitu ya. Itu lagi menikmati majelis. Kalau ada yang ngantuk-ngantuk ya nggak usah diganggu, Pak, biarin aja. Lagi menikmati majelis itu. Ya. Insya Allah dapat fadilahnya juga sama, nilainya sama. Walaupun nyangkut apa enggak sih urusan masing-masing. Sampai mana tadi itu? Sampai keluarga, ya, keluarga Nabi. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka Nabi mulai mendakwahkan istrinya, Khadijah binti Khuwailid. Istri, Pak. Jadi ternyata istri itu faktor yang paling menentukan berhasil dan tidak berhasilnya dakwah kita, Pak. Orang tuh, Pak, istri sama kita itu kan sampai disebut libas. Libas itu kan pakaian gitu ya. Jadi apa yang terjadi pada kita akan terjadi pada istri kita, apa yang terjadi pada istri kita akan terjadi pada diri kita, kan begitu. Biar menggelegar dakwah kemana-mana, tiba-tiba orang terdekatnya bilang itu memang hebat dia dakwah kemana-mana. Lalu istrinya aja, ya Allah, ngaji ke masjid kagak mau, pakai jilbab oga. Kan orang akan menilai istrinya, Pak, betul ya? Istri itu paling berpengaruh. Nah, Nabi tahu itu. Sekarang siapa sih yang ragu dengan lisannya Nabi Muhammad, betul nggak saat itu? Oh, gelarnya aja Al-Amin kok di masyarakat. Tapi kan akan mudah dipatahkan dakwah itu kalau istrinya sendiri, ya, tidak berhasil ikut menjadi rombongan barisan Rasulullah. Itu sangat mudah dipatahkan dakwah saat itu juga oleh kaumnya. Wong Nabi itu udah sempurna. Sempurna itu apa? Istrinya mendukung, ya kan? Siapa lagi? Kepala sukunya Abu Thalib, walau belum masuk Islam, mendukung dakwah Nabi. Ya. Kemudian keluarga-keluarga besar yang lain. Nanti tahun 5 Hijriah, 5 kenabian, pamannya Hamzah masuk Islam juga. Sempurna sebenarnya, Pak. Segitunya saja kita dapati bahwa di tahun 10 kenabian nanti, artinya sudah 10 tahun di Mekah, kita dapati hampir semua pintu orang-orang Mekah itu menutup pintu dari dakwah Nabi SAW. Betapa susahnya itu, sampai Nabi harus nanti lari ke Taif, ya, sampai Nabi ingin meminta bantuan kepada Taif karena situasi keamanan kota Mekah itu sudah sangat mencekam pasca wafatnya Abu Thalib. Gitu. Jadi dakwah sirriyah itu, Bapak sekalian, bukan didasarkan pada rasa takut Nabi dengan kematian, rasa takut Nabi dengan siksaan, hantaman. Itu memang nggak ada di kamus seorang Nabi, itu nggak ada. Karena begitu dia meyakini bahwa dia seorang Nabi, dia sangat meyakini bahwa Allah selalu bersama dia, ma'allah, dan Allah pasti akan melindungi dirinya. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan melindungi dia dari tangan-tangan manusia. Itu jaminan Allah itu. Itu jaminan Allah. Jadi Nabi begitu baca ayat itu, udah.
Begitu turun ayat itu di Madinah tuh. Itu turun ayat itu di Madinah. Itu turun wallahi ya'simuka minan nas. Pintu-pintu Nabi dijagain sama sahabat. Sahabat semua disuruh pulang. Udah pulang. Gak usah dijagain lagi. Kenapa? Allah yang jaga saya. Begitu. Jadi sudah gak ada keraguan sedikit pun bahwa Nabi SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Khadijah didakwahkan. Dan sepanjang hari-hari Khadijah ternyata Khadijah ini adalah wanita yang berhasil, sebagaimana sudah pernah kita bahas, berhasil mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, sehingga Nabi SAW tidak mendapati kesulitan untuk mendakwahkan istrinya dan untuk mendakwahkan anak-anaknya nanti. Makanya kalau kita jumpai Pak dalam riwayat, Khadijah ini selalu ikut dengan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mendeklarasikan dakwah kepada kaumnya, yaitu dakwah sir itu, tiba-tiba yang dipilih pertama adalah kaum wanita. Dakwah pertama yang didakwakan bukan kaum laki-laki dulu. Yang didakwakan oleh Nabi justru kaum wanita dulu, yaitu istrinya. Ya Pak ya. Dan Ibunda Khadijah ini menerima dakwah bukan seperti seorang istri yang terkena doktrin, Pak. Bukan. Atau seorang istri yang manut aja sama suaminya, bukan. Khadijah itu dia menerima dakwah Islam dari Nabi SAW itu berdasarkan nalar dan cara dia berpikir tentang agama, Pak. Itu bisa dibuktikan dalam riwayat bahwa Khadijah itu adalah wanita yang sangat cerdas. Dia tidak begitu saja menerima, yakin terhadap apa-apa yang disampaikan oleh suaminya, yaitu Nabi Muhammad SAW, kecuali dia betul-betul lahir dari sebuah keyakinan yang murni dari pemikirannya, Pak. Bukan berdasarkan karena dorongan dia seorang istri, bukan, atau dorongan dia seorang wanita, bukan. Dia sangat cerdas. Bahkan sebelum begitu menerima dakwah itu, Khadijah sempat berkonsultasi ke pamannya Waraqah bin Naufal. Dia tanyakan secara rinci, dia tanyakan secara detail, sampai begitu menerima dakwah Rasulullah, bahwa Khadijah menerima dengan keimanan yang sangat penuh. Tidak heran nanti begitu satu saat Ibunda Aisyah istri Nabi itu cemburu pada Ibunda Khadijah, bahkan marah besar. Rasulullah bahkan sampai mengeluarkan kalimat yang merendahkan posisi Khadijah, padahal orangnya tidak ada, Pak. Lucu ya, istri kita kalau cemburu kan biasanya memang ada yang dicemburui, orangnya ada itu. Ini Aisyah ya cemburu tapi pada orang yang tidak ada, orangnya sudah nggak ada. Nah, karena memang selalu disebut-sebut terus namanya oleh Rasulullah SAW. Gitu. Maka Aisyah kemudian mengatakan dengan kalimat, apa untuk wanita tua itu engkau kemudian menyebut-nyebut namanya? Bukankah di tempat ini masih ada wanita yang masih muda, gitu ya? Atau dalam bahasa kiasan yang lain, dalam riwayat lain, Aisyah berkata, ya Rasulullah, ini cemburuan Aisyah, kalau engkau mengembalakan kambing, di sebelah kanan ada padang rumput yang hijau, dan di sebelah kiri ada padang rumput yang sudah kering, akan kau gembalakan kemana kambingmu ini? Oh, ini cara berkomunikasi wanita cerdas tingkat tinggi nih. Bini kita belum tentu kalau komunikasi sama kita modelnya kayak gitu ya. Aduh, yang ada kompor meleduk pokoknya. Ini Aisyah enggak, nalar kecerdasannya sudah ditunjukkan. Cara ngomong aja beda, orang cerdas tuh begitu. Enggak cemburu membabi buta gitu ya. Udah babi buta lagi ya kan. Cemburu itu Masya Allah. Saya ngelihat, tahu nggak, dengan mata kepala saya, kamu tadi berduaan sama perempuan tadi di kantor. Oh, itu kalau udah cemburu begitu perempuan, Pak, baik-baik tuh, hati-hati tuh. Ya, makanya Nabi mengatakan wanita itu kalau sudah cemburu itu tidak bisa membedakan mana lembah atas, mana lembah bawah. Apa oleng gitu ya. Akal sehatnya hilang. Itu kalau perempuan udah cemburu begitu. Makanya
Hati-hati tuh, kalau wanita sudah cemburu, itu kadang-kadang akal sehatnya hilang tuh. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya. Padahal sebenarnya yang bisa lihat mata apa kepala, Pak? Hah? Yang bisa lihat mata apa kepala? Tapi saking dia sudah kehilangan akal, ngomongnya pun ngawur gitu ya. Mata kepala itu bakal melihat. Nggak ada yang namanya fungsi untuk melihat itu di anggota tubuh kita itu mata, bukan kepala. Kepala buat berpikir, isinya otak gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Ala kulli hal, maka masuk Islam lah Ibunda Khadijah, anak-anaknya pun juga masuk Islam. Di situ ada siapa? Fatimah, ada Ruqayyah, ada Ummu Kalsum, ada Zainab, ya, anak-anak Nabi itu, ya. Dari Khadijah ada apa namanya? Qasim, yang laki-laki, ya. Tapi yang laki-laki ini nanti meninggal di usia sangat kecil, ya. Saat itu bahkan Nabi sempat menaikkan ke atas seekor kuda, ya, waktu masih usia sekitar 1 tahun atau 2 tahun Qasim itu. Nabi naikkan dia ke kuda untuk menunjukkan bahwa anak laki-laki itu memang diajari nanti menunggang kuda. Tapi Qasim tidak berumur lama. Makanya Nabi salah satu kunyahnya yang sering dipanggil oleh kaumnya itu adalah Abul Qasim, ya. Ya Abul Qasim, itu biasa kaumnya memanggil dengan kalimat Abul Qasim karena dia punya anak namanya Qasim, ya. Baik, Khadijah masuk Islam. Maka saat itu Khadijah menyadari betul bahwa tugas yang dipikul, namanya orang udah beriman, Pak. Sampai Nabi begitu dikatakan, kau pilih yang mana nih? Mau ke mana? Rumput yang hijau atau yang kering? Tapi Nabi jawabnya juga enggak dengan emosi. Nabi jawabnya dengan logika berpikir juga. Sesungguhnya dia, kata Rasulullah, Khadijah, ya, telah menyerahkan hartanya kepadaku di saat orang lain menahan hartanya dariku. Sesungguhnya dia, Khadijah, telah beriman kepadaku di saat semua orang mengkufuriku. Sesungguhnya dia Khadijah, ya, telah menjadi teman setiaku di saat orang lain memusuhiku. Ya, paham maksudnya? Dan yang terakhir, sesungguhnya dia Khadijah telah melahirkan darinya anak-anak keturunanku yang tidak bisa dilakukan oleh istri-istriku yang lain. Itu poin-poin itu tuh membuat Ibunda Aisyah tidak bisa berkata-kata. Kenapa? Karena empat-empatnya tidak ada pada diri Aisyah. Betul? Jadi begitu Pak, kalau berhadapan dengan wanita yang cemburu itu yang kadang-kadang harus main logika, kita pakai logika. Itu contoh dari Nabi. Kadang-kadang kita harus bisa menjelaskan dengan rasionalitas. Makanya kalau perempuan lagi cemburu, lagi meledak-ledak, itu ya jangan dihantam dulu. Begitu dia reda, dia bisa menggunakan akal sehatnya untuk bicara, baru kita ngomong gitu. Jangan lagi meledak-ledak, segalanya disebut, sampai apa namanya piring coet melayang di rumah, ya, gara-gara kecemburuan sama kita. Maka tentu ini akan membahayakan kondisi di dalam rumah, Pak. Maka para ulama mengatakan Ibunda Khadijah ini membuat suasana dalam rumah itu ketentraman yang luar biasa. Karena apa? Karena Ibunda Khadijah menyadari tugas yang diemban oleh Nabi, seorang Nabi itu tidak ringan. Dia belajar dari pamannya Waraqah bin Naufal, tahu benar bahwa yang namanya Nabi itu tugasnya bukan se-RT 2 RT atau se-RW 2 RW gitu ya. Tugas Nabi itu sebumi gitu ya. Tugas seorang Rasul seperti Nabi Muhammad itu adalah sebumi. Karena tugasnya berat, Khadijah harus menyiapkan tempat yang kondusif untuk di mana seorang itu mendapatkan tugas. Begitu dia mendapatkan cercaan, hantaman dakwah di luar rumah, pulang ke rumah dia mendapatkan ketentraman gitu loh. Jangan di luar udah runyam, di dalam tambah runyam. Waduh. Salah satu yang membuat para suami itu tidak betah di rumah itu adalah celotehan lisan istrinya di rumah itu. Kebanyakan begitu. Apalagi suaminya tidak sadar bahwa memang fitrahnya perempuan tukang ngoceh, tukang ngomong. Cerewet. Khadijah kita lihat sikap kedewasaannya, dia tahu menempatkan kalimatnya, kapan dia harus bicara pada suaminya, kapan dia menjadi pendengar yang baik gitu. Tapi kan tidak semua istri seperti Khadijah, Pak.
Bapak juga jangan ngawang-ngawang, apa perlu kita cari Khadijah lagi, jangan begitu Pak ya. Yang di rumah aja dibenerin gitu. Kalau itu mah nanti dah, kalau kita udah bagus, sudah siap, silakan. Kalau kita ilmu agamanya masih rendah, jangan coba-coba. Manajemen konflik aja nggak mampu kita atur, istri satu, kita berantem mulu. Bagaimana istri dua? Ntar istri dua berantem juga begitu. Bagaimana? Kan repot. Ya. Makanya salah satu yang membuat para suami itu tidak betah di rumah itu tadi, tidak bisa suasana rumah tidak bisa disetting oleh seorang istri, Pak. Repot itu memang. Dikit-dikit ngoceh, segala apa aja diributin, hal kecil sampai hal besar, ngoceh, marah-marah, anak kena damprat, ya Allah. Koran kabarnya ada pasang suami istri ini, suaminya ini udah 20 tahun, udah 15 tahun nikah sama istrinya. Tapi begitu istrinya cerewet, ngamuk mulu, saking keselnya, tapi suaminya mau balas nggak berani gitu kan, karena dia kan ikut komunitas susis Pak, suami-suami takut istri gitu ya, jadi takut dia sama istrinya. Satu kali nih istri dibawa ke pinggir pinggir sumur tua, lama nggak pernah dipakai tuh sumur. Katanya mau ada surprise katanya. Bawa tuh istri ke situ, jorogin ke situ sama suaminya. Katanya mampus kata suaminya. 5 menit kemudian dari sumur itu langsung keluar makhluk ke atas. Jin rupanya Pak. Iya rupanya kata suaminya. Ente siapa? Ane jin. Ya penguasa sumur ini. Udah 500 tahun ane berkuasa di sumur ini gitu ya. Nah, ente kenapa keluar? Ada bini lu di bawah no, gitu ya, ngoceh gak karu-karuan. Jadi izin aja Pak, baru berapa menit nggak tahan ngoceh. Jin udah 500 tahun di sumur, kuat dia. Mau begitu dimasukin istri, baru 5 menit nggak kuat keluar dia. Bercanda. Ya. Wa anzir ansiratakal aqrabin. Kemudian Nabi SAW satu kali begitu Khadijah dia dapat, keluarganya sudah kondusif, masyarakat tentu kan sudah melihat. Ini contoh ideal loh ya. Nabi bukan cuma mendakwahkan orang lain, tapi yang pertama kali dakwahkan adalah istrinya. Yang kedua, siapa yang didakwahkan? Yang terdekat itu siapa Pak? Yang perempuan dulu deh. Istri paman dari Nabi SAW Al-Abbas yang bernama Ummu Fadl. Itu juga termasuk yang pertama kali didakwahkan oleh Nabi SAW gitu ya. Jadi Ummu Fadl atau ibunya Ibnu Abbas. Nah, kalau mau gampangnya, ibunya Ibnu Abbas, sang kiai setelah Nabi SAW wafat. Ibnu Abbas itu kiainya umat di masa itu, ulamanya umat di masa itu. Bahkan sampai hari ini kita masih mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dari ilmunya Ibnu Abbas. Baik. Fadl masuk Islam. Hanya suaminya belum. Suaminya agak lama. Kemudian setelah itu dari kalangan laki-laki. Siapa? Kalau diurut sebenarnya banyak. Saudaranya dulu. Abu Bakar kan sahabat ya. Saudaranya Ali bin Abi Thalib. Siapa? Ali itu siapa posisinya? Ponakan. Mantu nanti kalau udah di Madinah, kan masih di Mekah. Keponakan Nabi SAW, anak dari Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib, didakwahkan. Berarti jatuhnya sepupu ya, karena paman ya, anak paman. Jatuhnya dengan Nabi itu adalah sepupu. Ya sepupu Nabi SAW. Itu didakwahkan oleh Nabi SAW. Dan Ali itu anak kecil, makanya begini Pak. Kalau ada kita suguhkan tentang konsep pendidikan anak, bagaimana Nabi SAW mengajarkan anak, bagaimana Islam mengajarkan anak sesuai dengan metode Islam, kebanyakan para orang tua menganggap itu kan dulu Pak zaman Nabi, makanya lahir manusia-manusia hebat gitu, karena zamannya zaman bagus. Di Madinah Nabi membangun sistem pemerintahan Islam di masa itu. Sekarang ini kan zaman rusak Pak. Bagaimana kita bisa membangun itu? Ini salah kaprah ini. Sebab Ali bin Abi Thalib itu hidup masuk dalam laboratorium pendidikan Nabi justru di usia yang sangat belia, umur 9 tahun.
Dia hidup di lingkungan yang rusak banget. Mekah itu super rusaknya itu. Berhalanya 360 berhala di situ, berjejer. Tradisi-tradisinya enggak karu-karuan itu, Pak. Karena kiblatnya orang-orang Quraisy itu adalah ke Persia, bukan ke Romawi. Kan dulu dua peradaban tuh yang sedang mempengaruhi dunia saat itu. Kalau sekarang mungkin kayak Amerika sama Cina lah gitu ya. Itu dulu dipengaruhi Romawi Persia. Nah, orang-orang Quraisy karena walaupun dia mengikuti millah Ibrahim, tapi secara kecenderungan dia lebih cenderung pada peradaban Persia dibandingkan Romawi. Nah, Persia itu kan tidak punya Tuhan, ya. Nah, Persia itu kan tidak menurunkan Rasul, tidak menurunkan syariat, betul? Dan tidak punya kitab. Dia penyembah api, penyembah beragama Majusi. Sementara Romawi adalah ahlu kitab di sana. Ada kitabnya, akan ada rasulnya, kan begitu. Jadi sesesat-sesatnya Romawi ada panduannya. Lah Persia ini udah sesat, nggak punya panduan lagi. Gitu. Dia tersesat karena panduannya. Kalau ini tersesat, murni tersesat, benar-benar sesat. Persia itu. Lah Quraisy ngikutnya ke sini. Jadi terus apa namanya? Secara kultur peradaban yang ada di Mekah itu dipengaruhi oleh Persia. Ali waktu itu umur 9 tahun. Tapi Nabi berhasil mendidik seorang Ali bin Abi Thalib menjadi ahli ilmu luar biasa dalam ilmunya Ali bin Abi Thalib. Nanti baca kisahnya Ali itu ya. Bagaimana Ali kemudian pertama-tama masuk Islam. Dia ngaji, ya kalau bahasa sekarang ngaji ke tempat Rasulullah. Setelah dia dapat pengajian, belum masuk Islam itu, datang ke bapaknya Abu Thalib, disampaikan begini, tapi tidak semuanya. Ini anak cerdas namanya, ya. Dia tahu kapasitas Abu Thalib ini boleh jadi khawatir malah melarang Ali nanti ikut bersama dengan Rasulullah, walaupun Abu Thalib sangat mencintai keponakannya Rasulullah, kan begitu. Ngaji lagi, ya, kemudian datang lagi ke Abu Thalib, diceritakan tapi tidak semuanya. Puncaknya Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya keponakanmu Rasulullah SAW Muhammad menawarkan kepadaku agama Islam. Apakah aku boleh untuk mengikutinya? Ini bukan dalam rangka begini, Pak. Bukan dalam rangka izin kepada orang tua kafir, bukan. Bukan ya. Ini dalam rangka sebenarnya dalam rangka siasat Nabi SAW, ya, karena yang nyuruh Ali itu Rasulullah. Siasat Nabi untuk agar dakwah itu juga masuk pada Abu Thalib, begitu. Jadi bukan mengizinkan, minta izin, nggak wajib, Pak. Bahkan nggak boleh. Kalau memang nanti membahayakan, nggak usah. Mau masuk Islam, izin dulu sama orang tua. Orang tuanya kafir. Nggak perlu izin. Emangnya mau masuk ke kampus, gitu ya? Kalau orang tuanya kafir, ya, kira-kira bakal diizinin nggak, Pak? Anaknya masuk Islam? Yang ada malah dikarantina sama orang tuanya, ya. Itu yang banyak kejadian, Pak. Walaupun ada juga orang tua yang toleransi, ada. Nah, contohnya Abu Thalib. Abu Thalib orang yang punya nilai toleransi yang tinggi, satu. Yang kedua, karena dia juga percaya pada keponakannya Rasulullah, bahwa Rasulullah tidak akan menyesatkan anaknya, gitu. Secara umum Abu Thalib selalu meyakini apa-apa yang disampaikan oleh Ali, gitu. Karena Ali ini begini, Pak, begitu ngaji, habis ngaji disuruh Rasulullah, laporkan, sampaikan apa-apa yang kau pelajari di tempat ini kepada Abu Thalib. Dalam rangka apa itu? Berat loh, Pak. Ponakan dakwain paman itu bukan perkara gampang itu. Betul nggak? Kata pamannya, lu tahu apa, Tom? Gua udah makan asam, garam, lengkuas, kunyit, apa, gua udah makan semua. Lalu baru ngaji sejam 2 jam udah ngedakwain gua. Nah, kan? Repot, Pak. Dakwain paman itu nggak gampang, karena paman itu kalau di Arab itu sama dengan bapak. Bibi di Arab sama dengan ibu, gitu. Jadi statusnya kuat.
Maka kemudian setelah didakwahkan, ternyata kata Abu Thalib, ikutilah apa-apa yang diajarkan Muhammad SAW. Jadi ini malah mendukung, ikut aja udah. Toleransinya tinggi, termasuk itu Ja'far bin Abi Thalib juga sama begitu. Akhirnya masuk Islam dia, Pak. Setelah keponakannya sepupunya masuk Islam, Ali bin Abi Thalib masuk Islam, Ja'far bin Abi Thalib masuk Islam, kemudian sahabatnya Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini unik. Abu Bakar ini sebenarnya dari dulu udah nunggu-nunggu. Sangat yakin bahwa Nabi akhir zaman itu akan turun saat ini. Cuman yang Abu Bakar tidak nyangka gitu ya. Ternyata Nabi akhir zamannya itu justru adalah sahabatnya sendiri yang selama ini sudah sangat dia kenal, ya, kejujurannya, hati yang bersihnya itu sudah dikenal sama Abu Bakar. Jadi begitu Rasulullah SAW menyampaikan dakwah kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar nggak banyak-banyak. Yang ditanya sama Abu Bakar itu tentang apa-apa yang dipelajari tentang Nabi akhir zaman itu. Abu Bakar sudah belajar, Pak. Sudah belajar. Abu Bakar itu pedagang. Abu Bakar itu keliling ke pendeta-pendeta, ke ahli kitab. Udah tanya sana sini dan sebagainya. Bagaimana karakteristik Nabi akhir zaman? Abu Bakar itu cuma nyocokin data doang. Gitu ya. Bagaimana ini dakwah yang kau sampaikan? Bagaimana? Begini. Oh, sama. Saksikan ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Bakar masuk Islam. Ya. Nah, begitu Abu Bakar masuk Islam, wah, ini menggeliat itu. Karena hebat Abu Bakar ini beda dengan sahabat lain, Pak. Dia punya, kalau sekarang itu punya skill. Skill, Pak. Jadi saya sering bilang gitu ke anak-anak muda zaman sekarang yang sedang mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya bilang, Anda mau melanjutkan ke perguruan tinggi, nuntut ilmu setinggi apapun, monggo silahkan, nggak ada masalah. Cuma pesan saya satu, nanti begitu Anda dapat ilmu itu, ilmunya itu harus bermanfaat untuk perjuangan menegakkan agama Allah. Itu yang penting, pokoknya di situ. Jangan sampai Anda punya ilmu, ijazah, orientasinya untuk perut, untuk pekerjaan. Kalau ilmu untuk itu, mohon maaf ya. Mohon maaf, kalau Anda cari gelar cuman untuk memenuhi isi perut Anda itu, mohon maaf, Anda nggak perlu kuliah bertahun-tahun. Monyet juga bisa itu. Ya, monyet nggak pakai kuliah itu, cuman perutnya penuh itu tiap hari itu. Gajah nggak pakai kuliah S2, Pak. Alhamdulillah, gemuk-gemuk itu. Emang dari sana cuma. Jadi kalau cuma urusan perut doang, sia-sia. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu dia punya skill. Hasil apa? Hasil pengalaman panjangnya Abu Bakar As-Siddiq. Satu di antaranya, Abu Bakar itu menguasai ilmu nasab. Ya, ilmu nasab itu sangat dikuasai. Nasab bangsa Arab. Kalau sekarang mungkin pakar sejarah itu ya. Jadi dia tahu tuh kalau sudah disebutkan namanya Fulan bin Fulan. Kan dulu kan di sana misalnya Abdurrahman As-Saqafi misalnya. Begitu ada kata As-Saqafi, oh berarti tahu ini dari ini dari Bani Saqif. Saqif itu di mana? Taif tempatnya. Nah, Taif itu siapa? Sekarang ini pemimpinnya, pemimpin kabilahnya Fulan. Nah, Fulan itu nanti Fulan bin Fulannya siapa? Urutan dia hafal tuh Abu Bakar. Apa enggak hebat itu? Itu Abu Bakar hafal itu. Makanya kadang-kadang ilmu ini digunakan untuk mengangkat suatu kaum. Abu Bakar itu. Anda dari mana? Saya dari misalnya dari satu wilayah yang sangat jauh. Abu Bakar langsung hafal wilayah itu. Lalu disebutkan kemuliaan-kemuliaannya, jiwa kesatrianya, pemimpin-pemimpinnya orang-orang hebat. Itu diangkat-angkat, Pak. Apa maksudnya, Pak? Ini strategi loh, Pak. Jadi kalau masuk satu kaum, ada pepatah Arab mengatakan kalau Anda mau masuk satu kaum, maka datangilah kepala kaumnya terlebih dahulu. Itu maksudnya apa? Kalau kepala kaumnya itu menerima apa yang Anda sampaikan, maka secara otomatis Anda akan mendapatkan banyak kemudahan di tempat itu. Walau kepala kaumnya belum tentu menerima yang kita serukan, gitu loh.
Tapi setidaknya ketika Anda mendatangi dengan cara yang sopan santunnya, akhlak yang baik, itu Masya Allah Pak. Dulu Indonesia Pak, Nusantara ini dulu pertama kali didakwahkan oleh sejak zaman Bani Umayyah, bahkan sudah menyentuh wilayah Nusantara. Contohnya di wilayah kerajaan-kerajaan Sriwijaya itu ya, kerajaan Sriwijaya itu sudah punya hubungan diplomatik antara Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan Raja Indar Farman kedua. Itu punya hubungan surat menyurat Pak. Makanya kalau kita lihat isi suratnya itu sangat bahasanya sangat indah sekali, sangat menyentuh sekali. Ini metodologi dakwah Pak. Sekarang ini kan sepertinya jangankan dakwah untuk kepada non-muslim, antar sesama muslim saja itu tidak punya dialektika bahasa yang indah gitu loh. Ini mengerikan sekali loh. Jangankan kepada non-muslim, kepada sesama muslim saja ini tidak punya dialektika bahasa yang indah gitu. Sama muslim. Padahal kita diajarkan bahkan oleh guru-guru mazhab tuh, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, itu bahasa mereka saling sangat indah sekali. Kita sehari ini kehilangan gersang untuk itunya Pak. Makanya dakwah itu tadi bukan hanya bil lisan tapi bil hal, dengan perbuatan. Sekarang yang sedang sering disoroti gitu ya oleh kelompok-kelompok yang disebut sebagai kaum Nahdiyin, itu loh kelompok Wahabi itu ya. Selalu kalau disebut kata Wahabi itu langsung yang kebayang oleh sebagian kepala kita itu gambaran tentang betapa kerasnya dakwahnya ya, sering mengkafirkan, membid'ahkan dan lain sebagainya, kan gitu ya. Padahal Anda kalau baca riwayat metodologi dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, cakep banget Pak. Apalagi di awal-awal itu begitu di wilayah wilayah Riyadh, tahu Pak Riyadh ya? Ada masyarakat yang cenderung mengkultuskan kuburannya Zaid bin Khattab, karena Zaid bin Khattab kan dikubur di situ di Riyadh. Riyadh itu wilayah ini Pak, wilayah yang dikuasai oleh nabi palsu itu, Musailamah al-Kadzab itu, Riyadh itu ya. Itu nanti Zaid bin Khattab kan syahid di situ di Riyadh itu ketika berperang melawan Musailamah al-Kadzab. Zaid bin Khattab itu saudaranya Umar bin Khattab, dikubur di situ. Masyarakat Riyadh begitu di tahun 1709 itu muncul dakwah yang disebut dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab begitu mereka mengkultuskan Zaid bin Khattab, bahkan hampir menyembah kuburan Zaid bin Khattab ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu justru berkata dengan kalimat yang sangat indah sekali. Kata Zaid bin Khattab, kata Muhammad bin Abdul Wahab, sesungguhnya Allah lebih layak dan lebih pantas untuk ditinggikan dan dimuliakan dibandingkan Zaid bin Khattab. Itu kan kalimatnya betul. Orang akan menerima kalau dikaitkan langsung kepada Allah, orang tidak akan ada yang tersinggung, betul nggak? Betul nggak Pak? Tapi kan hari ini perbedaan mazhab. Yang dielulukan tokoh-tokohnya. Wah, tokohnya begini kok, tokohnya begini. Akhirnya ribut itu. Muhammad bin Abdul Wahab justru nggak begitu metode awalnya. Sekarang mengutip-utip kata-kata tokoh ini yang padahal begitu dirinci, diteliti dalam kitab-kitabnya banyak nggak ditemukan. Akhirnya apa yang muncul kedustaan. Itu banyak kita jumpai. Oleh karena itulah sekali lagi dakwah itu butuh metodologi, Pak. Bil hikmah. Sepotong roti dan satu gelas teh manis itu Pak, itu sangat indah sekali dirasa oleh seorang tamu yang berkunjung ke rumah seseorang, disuguhkan dengan cara yang indah ya. Silakan Pak, mohon maaf adanya cuma ini gitu ya, mudah-mudahan Bapak nikmat dengan apa yang saya siapkan, sepotong roti dan segelas teh manis ya. Begitu dimakan, diminum, rasanya nikmat sekali itu sepotong roti dan segelas teh manis.
Lain halnya ketika datang langsung dilempar uang 150 juta dengan cara dilempar ke mukanya. Ini ambil, kira-kira banyak mana Pak sepotong roti dan gelas teh tadi dengan yang 150 juta? Banyak mana? Banyak duit, ya. Tapi cara itu menentukan bagaimana orang bisa menerima apa yang disampaikan. 500 juta dilempar, caranya dilempar, caranya kasar, orang akan sulit menerima apa yang didakwahkan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajaddilhum billati hiya ahsan. Itulah perintahnya begitu. Serulah manusia, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Allah dengan cara yang hikmah. Hikmah itu apa Pak? Apakah hikmah itu tadi cuma lemah lembut? Enggak juga. Hikmah itu menempatkan satu kalimat di tempat yang benar, gitu loh. Jadi ada kalanya Anda berkata dengan cara yang keras, ada waktunya. Ada waktunya ketika Anda harus berkata dengan sangat lemah lembut. Jangan orang semua dipukul ratain, dianggap semua orang objek dakwah kita batu semua. Nanti yang repot itu begitu dia ngaji duduk 1 jam 2 jam. Belajar pertama yang dipelajari kitab tauhid. Belajarnya kitab tauhid. Ngaji 1 jam 2 jam. Begitu keluar habis orang dihantam-hantamin sama dia. Padahal ngajinya baru 2 jam. Kan repot. Ya, ini yang banyak kejadian. Jadi oleh karena itu dakwah itu harus dilakukan dengan cara yang hikmah, menempatkan kalimat pada tempatnya. Ya. Dulu cucunya Nabi itu Hasan Hussein itu lagi mau masuk ke Masjid Nabawi, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek mau wudu Pak. Mau wudu, dilihat sama Hasan, kok wudunya salah ini? Mungkin habis tangan langsung kepala kali gitu ya. Ini salah ini wudunya. Ngadu ke Hasan, ini gimana yang lurusinnya? Ini orang tua, kita lurusin marah galakan dia lagi. Namanya anak-anak Pak, ngelurusin orang tua kadang-kadang susah itu. Gini aja, kita bikin lomba wudu yang terbaik aja, nanti biar si kakek itu yang jadi jurinya. Strateginya, turunan Nabi cerdas-cerdas Pak gitu ya. Kayak mohon maaf nih gitu ya, saya sama si Hasan pengen lomba wudu, maksudnya wudunya yang paling sesuai sunnah, kira-kira yang mana nih? Kakek jadi juri ya? Iya, boleh dilihatin sama kakeknya. Dalam hati, padahal dia aja berantakan gitu ya wudunya. Ayo wudu tuh, selesai. Di tengah-tengah jalan, mau selesai, kakeknya langsung kesentuh tuh. Ini anak mau nyindir gua rupanya ini. Tapi dia tahu ini caranya bagus banget itu. Langsung ngomong sama Hasan. Anak muda, saya tahu maksud kamu. Kamu tadi mau negur saya wudunya berantakan salah gitu ya. Begitu lihat cara wudu kamu, bagus. Terima kasih katanya. Makasih banyak ya atas cara kamu yang baik meluruskan saya. Gitu loh. Jadi cara itu sangat menentukan hasil juga. Sama istri juga begitu Pak, jangan coba-coba gitu. Istri nggak pakai jilbab, langsung dibacain tiap subuh, dibacain ayat-ayat tentang neraka. Ya. Neraka nih Bu, kebanyakan isi neraka jahanam adalah kaum wanita. Besok lagi subuh itu lagi yang dibaca, lama-lama mual. Saya pernah diceritain sama teman itu ya, dia dulu punya orang tua itu kerasnya bukan main. Dia punya orang tua itu punya buku, judulnya 20 perilaku durhaka anak pada orang tua. Begitu. Saya lihat kayak apa bukunya. Saya dilihatin ke bukunya. Oh ini. Nah, saya langsung tahu ini buku sebenarnya sepasang. Tapi setiap hari yang ditunjukkan, yang disuruh baca anak itu aja. 20 perilaku durhaka anak pada orang tua. Itu aja. Jadi orang tua pengen anaknya jadi anak yang berbakti, tapi caranya salah gitu. Saya bilang begini, ini buku sebenarnya sepasang. Ada. Ini bukan cuma 20, kalau orang tua 25. 25
perilaku durhaka orang tua pada anak. Dua itu ada dua. Yang banyakan orang tua sama anak dibandingkan anak pada orang tua. Oh gitu ya, waduh pantesan kata dia. Kita kok kayak nggak nerima banget gitu, kok setiap hari dicekokin buku itu terus suruh baca ayat ini tentang durhaka, ayat ini. Jadi cara mendidik anak supaya anak itu berbakti pada orang tua bukan sekedar dicekoki oleh dalil-dalil semata, Pak, bukan. Tapi bilhal, dengan sikap, dengan perbuatan itu jauh kadang-kadang lebih menyentuh dibandingkan dengan dalil. Baik, itu Pak ya. Setelah sahabatnya dapat Abu Bakar As-Siddiq, karena dia punya skill kemampuan dakwah, sampai orang-orang petinggi-petinggi di situ, pedagang-pedagang sukses seperti Utsman bin Affan, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, bahkan paman Nabi itu Sa'ad bin Abi Waqqas, itu juga yang rekrut, yang ngajak, yang mendakwakan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya orang-orang mulia, orang-orang yang punya kompetensi yang tinggi di medan dakwah itu berhasil didakwakan oleh Rasulullah melalui tangan Abu Bakar. Dan Abu Bakar ini memang murid nomor satunya Rasulullah. Kenapa? Karena Abu Bakar selalu diajak oleh Rasulullah kemanapun Rasulullah berdakwah. Begitu masuk satu kaum, Abu Bakar buka majlis, kalau bahasa kita ya, buka majlis tuh, buka. Bikin muqaddimah, ditanya dari mana, kaumnya apa, terutama lagi musim haji, Pak. Musim haji itu kan orang pada berdatangan itu. Ya kayak seperti kita lah ketika masuk tahun haji seperti ini, orang berdatangan. Sekarang aja nih, ya kita, negeri kita nih nggak bisa ke Saudi gitu ya, karena terhalang oleh keadaan. Cuman offset itu pemerintah. Di sana belum ada keputusan, di sini udah ngeluarin keputusan, kacau balau lah. Iya. Pak Kiai Haji Said Agil Siraj sampai ngamuk-ngamuk juga, itu marah-marah juga pimpinan PBNU. Ini pemerintah offset ini, di sono belum ngeluarin keputusan untuk pembatalan jamaah haji, di sini sudah ngeluarin keputusan jauh-jauh hari. Emang ada apa ini di belakang, kata Said Agil Siraj itu diwawancara oleh wartawan. Kacau ini, dari zaman kemerdekaan sampai hari ini rekor ini, tahun ini saja itu Indonesia tidak bisa melaksanakan haji, kata ketua PBN. Baik, pada musim haji itu Rasulullah jadikan momentum untuk berdakwah. Hanya itu musim haji, nanti di tahun ke-10 kenabian baru dimanfaatkan sarana dakwah. Tapi tahun pertama kenabian, 2 kenabian sampai 3 kenabian, dakwah Nabi dianggap oleh orang-orang kafir Quraisy itu dianggap seperti dakwah kaum Hanafiyah saja. Maksudnya kalau sekarang mungkin orang yang cuma ngajarin siar-siar ibadah, bahasa kita mungkin sholawatan gitu ya. Kemudian ngajarin ibadah, fikih, dipikir cuma itu aja. Kalau itu nggak membahayakan. Jadi kata siapa? Pemimpin-pemimpin Quraisy, udah diemin aja. Tahu Rasul sedang berdakwah, tahu, tapi udah diemin aja. Begitu masuk tahun ke-4 kenabian, ini kok kayaknya nggak bisa didiemin ini. Kenapa? Karena dia sudah mulai menghina Tuhan-Tuhan kita ini. Dia sudah mencela Tuhan-Tuhan kita. Ya. Bahkan dia sudah memecah belah hubungan antar seorang suami pada istrinya, antara orang tua pada anaknya. Ini nggak bisa didiemin ini. Wah, di situ mulai orang kafir Quraisy rapat di parlemen yang disebut dengan Darun Nadwah. Jadi punya Pak, orang Quraisy punya parlemen DPR, MPR-nya tuh ada di sana, yang disebut dengan Darun Nadwah. Ya. Posisinya di mana? Sekitar tidak jauh dari Masjidil Haram. Ya, mungkin sekitar 2 km dari Masjidil Haram. Ya, itu tempat berkumpulnya para petinggi-petinggi Quraisy. Tapi rata-rata yang senior. Kalau yang junior-junior itu kadang-kadang nggak boleh masuk ikut rapat, kecuali keadaan-keadaan tertentu. Misalnya kayak Khalid bin Walid, itu kan junior Quraisy tapi masih junior, kadang-kadang nggak boleh masuk tuh. Atau siapalah ya yang sebut yang masih muda-muda itu nggak boleh masuk, yang masuknya senior-senior. Jadi memang gembong-gembong kerusakan tuh kadang-kadang yang senior-senior Pak, gitu ya. Biang kerusakan tuh yang senior-senior itu ya. Betulan, itu dari dulu sampai sekarang begitu.
Jadi kenapa gitu dakwah itu, dakwah Nabi lebih masuk kepada kalangan anak-anak muda dibandingkan senior-senior. Kenapa penyebabnya Pak? Tahu Pak? Karena yang senior itu udah mengakar, mengurat, menadi gitu ya, kekufurannya, kemusyrikannya. Ibarat gelas itu udah penuh, diisi luber dia. Gitu. Itu yang tua-tua. Makanya gini. Ya, bersyukurlah pada Allah ketika kita di usia tua seperti ini masih senang duduk di majelis taklim. Oh banyak Pak yang tua-tua itu ya, makin tua makin jadi tua-tua keladi. Apalagi kalau udah dangdutan, itu masya Allah duit segepok begitu. Oh aki-aki ya Allah ya Karim. Yang kayak begitu coba aja Bapak dakwain. Coba aja. Kalau nggak dikepet sama duit. Rokok. Pak, itu rokok. Itu nggak baik untuk kesehatan Bapak itu. Angka kematian banyak gara-gara rokok. Apa jawabnya? Gue juga udah tahu, gitu ya. Udah dari dulu malah gue taunya daripada lu, gitu ya. Lu belum lahir, gue udah tahu rokok itu bahaya. Loh, kok terus Bapak merokok terus? Iya, gue tahu rokok itu bahaya. Cuma ngapa mesti lu yang ngomong? Maksudnya kenapa nggak yang lebih tua yang ngomong gitu? Kenapa mesti anak muda yang ngomong? Gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Susah Pak, orang kalau udah tua kemudian berada pada kebengkokan yang sangat, itu dilurusinya bukan nggak bisa, cuma susah. Kemudian udah tua, ibarat udah alot gitu ya. Udah susah. Maka bersyukurlah kita-kita yang sudah mungkin sudah berumur, sudah berusia, masih senang ke masjid, senang ke musola, memakmurkan masjid, melaksanakan ibadah, menjalankan syariat Islam, syiar-syiar Islam. Masya Allah, ini nikmat karunia yang luar biasa Pak. Ya. Di situ yang datang tuh ada Abu Jahal, Gembong, ya, Biang Kerok, ya. Ada Abu Sofyan, ada Abu Lahab, itu tempat duduk mereka tuh. Kata mereka nih, ini Muhammad nggak bisa didiemin. Ya, ada Uqbah bin Mu'in, ini harus kita ganjal di dakwah. Karena dia sudah menghina tuan-tuan kita. Bahkan hubungan keluarga jadi pecah. Dia membahayakan eksistensi persatuan Quraisy. Wow, kalau bahasa ini kalau bahasa ini dia ini adalah radikal, ya, anti. Ya pokoknya langkah pertama yang harus kita lakukan, kita bikin stempel. Jadi udah stempel tuh udah dari dulu Pak. Orang Islam di stempel itu udah dari dulu. Jadi nggak usah aneh lah gitu ya. Tadi stempel ini. Ini ada ustadz aja ada klasifikasinya tuh, ustadz ini gitu ya. Kiai juga sama, ada kiai ini, kiai macam-macam. Dari dulu itu mah udah nggak usah aneh. Makanya kalau kita belajar sirah nabawiyah, kita akan terbuka gamblang bagaimana cara hidup Nabi, cara berjuang Nabi, cara berhadapan Nabi dengan kondisi-kondisi yang sulit seperti itu. Baik. Maka kemudian dakwah mulai digaungkan. Saat itu tahun 4 kenabian sudah mulai terjadi konfrontasi itu Pak. Sampai puncaknya nanti masuk Islamnya bukan Umar dulu, pamannya Nabi dulu, Hamzah bin Abi Thalib. Nanti 3 hari kemudian baru Umar masuk Islam. Baik. Pembahasan kita kayaknya sampai situ dulu tuh ya. Hamzah, Umar masuk Islam. Tahun ke-5 kenabian. Nanti baru itu adalah fase gerbang awal perpindahan metode dari dakwah sir sampai ke dakwah jahar. Itu saja pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil faidah dari perjalanan suci Rasulullah SAW mendakwahkan agama Islam di tengah masyarakatnya, di tengah kaumnya. Dan kita akan lihat betapa berhasilnya Nabi SAW membangun sebuah tatanan baru di masyarakat kota Mekah dalam proses dakwah sirriyah itu. Dengan apa saya sebut berhasil? Karena dengan semua fasilitas yang sangat amat jauh dari memadai Pak. Ya, kita Masya Allah nih, ngaji begini, semua fasilitas ada. Dulu Nabi semuanya serba tidak ada fasilitas, tidak ada alat media dakwah sudah tidak ada dulu. Tapi di tengah keterbatasan itu, ternyata Nabi SAW berhasil
membangun sebuah tatanan baru di masyarakat Mekah sampai Nabi memiliki jembatan ke kota Madinah sehingga nanti terbukalah sebuah peradaban baru yang disebut dengan peradaban Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.